Hai, perkenalkan nama saya Elsa Dekantu dengan nomor induk mahasiswa 1914 2010173. Pada saat ini saya akan membuat tugas ulangan tengah semester dengan mata kuliah keperawatan bencana dengan dosen mata kuliah Nurse Doni Sensolar Sarjana Keperawatan Magister Kesehatan. Pada saat ini saya akan membacakan atau mereview kembali materi-materi yang terkait dengan keperawatan bencana. Yang pertama tentang aplikasi pengelolaan penanggulangan bencana. Yang di dalamnya termasuk tahapan dan kegiatan dalam penanggulangan bencana. Yang pertama prevention yang dengan penjelasan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana, jika mungkin dengan meniadakan bencana. Yang kedua, mitigasi bencana, upaya untuk mengurangi resiko bencana dan untuk mengurangi dampak bencana. Yang ketiga, kesiapan, serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian. Yang keempat, peringatan dini atau serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin. Yang kelima, tanggap darurat, upaya yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana. Yang keenam, bantuan darurat. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Pemulihan, proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana ke kondisi semula. Yang kedelapan, rehabilitasi. Rehabilitasi adalah perbaikan atau pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai. Yang kesembilan, rekonstruksi. Program jangka menengah dan jangka panjang guna perbaikan fisik, sosial, dan ekonomi untuk mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang sama atau lebih baik dari sebelumnya. Materi yang kedua adalah mitigasi bencana. Pengertian dan tujuan mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Definisi mitigasi bencana, serangkaian upaya yang mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana yang efektif yaitu terbagi dua, penilaian bahaya dan peringatan dini. Langkah-langkah mitigasi, yang pertama menginventarisasi data-data kerusakan, yang kedua mengidentifikasi wilayah-wilayah yang terkena dampak bencana, yang ketiga membuat rekomendasi dan saran untuk penanggulangan, yang keempat membuat rencana penataan ulang wilayah, yang kelima memperbaiki dan mengganti fasilitas, dan yang keenam melanjutkan aktivitas. Materi yang ketiga tentang kelompok rentan. Pengertian kelompok rentan adalah menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 55 Ayat 2, kelompok rentan dalam situasi bencana adalah individu atau kelompok yang terdampak lebih erat diakibatkan adanya kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya, yang pada saat bencana terjadi menjadi berisiko lebih besar, meliputi bayi, balita, dan anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat atau disabilitas, dan orang lanjut usia. Tindakan yang sesuai untuk kelompok rentan. Yang pertama, untuk mengurangi dampak bencana pada individu. Untuk individu yang cacat, alat-alat bantuan, persalinan, dan lain-lain. Melakukan pemetaan kelompok-kelompok rentan. Merencanakan intervensi-intervensi untuk mengatasi hambatan informasi dan komunikasi. Menyediakan transportasi dan rumah penampungan yang dapat diakses. Menyediakan pusat bencana yang dapat diakses. Materi berikut adalah mengidentifikasi asal dan risiko bencana. Definisi bencana adalah peristiwa rangkaian yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa. Klasifikasi bencana dapat diklasifikasikan sebagai berikut: menurut penyebab, menurut perkiraan, menurut waktu berlangsungnya, menurut frekuensi, dan menurut dampak.
Asal dan resiko bencana. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor, serta kebakaran hutan, lahan karena faktor alam, hama, penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Materi yang keempat tentang surveillance bencana. Bencana dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, menurut penyebab, kedua menurut perkiraan, ketiga menurut waktu berlangsungnya, keempat menurut frekuensi, kelima menurut dampak. Bencana alam dapat memperbesar risiko penyakit yang dapat dicegah akibat perubahan yang merugikan pada bidang-bidang berikut. Yang pertama, kepadatan penduduk, kedua perpindahan penduduk, ketiga kerusakan dan pencemaran, layanan sanitasi dan penyediaan air, keempat terganggunya program kesehatan masyarakat, kelima perubahan ekologi yang mendukung perkembangan vektor, keenam perpindahan hewan peliharaan dan hewan liar, ketujuh persediaan makanan, air, dan penampungan darurat dalam situasi bencana. Definisi surveillance. Definisi surveillance menurut WHO adalah kegiatan pemantauan secara cermat dan terus-menerus terhadap berbagai faktor yang menentukan kejadian dan penyebaran penyakit atau gangguan kesehatan. Materi yang berikut, keperawatan bencana menurut prinsip-prinsip atau proses isolasi, karantina, kontaminasi, dan dekontaminasi. Apa itu proses isolasi? Isolasi adalah untuk mengurangi serta mencegah penularan resiko. Dan juga kita langsung masuk pada proses karantina. Pengertian karantina. Karantina merupakan hal di mana masyarakat diisolasi untuk mencegah penyebaran penyakit akibat bencana. Proses karantina ini juga bertujuan untuk memisahkan dan membatasi pergerakan orang yang terkena penyakit menular untuk dipantau apakah orang itu benar-benar sakit karena dilakukan sesuai periode waktu ditentukan. Terima kasih. Itulah beberapa materi yang bisa saya maparkan pada saat ini. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.